Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Ahmadi EPD. Alhamdulillah pada semester ini saya dipercaya untuk mengajar mata kuliah Psikologi Pendidikan di Prodi S1 PG PAUD Universitas Pahlawan Tuanku Tapusai. Saya berharap mahasiswa hari ini dalam kondisi sehat, namun apabila ada mahasiswa yang sakit, mari bersama-sama kita doakan agar lekas sembuh. Amin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi akan saya perkenalkan lagi sedikit biografi tentang diri saya. Saya lahir di Sarolangun, Jambi sekitar di tahun 1986. Terus S1 saya di Universitas Negeri Padang, S2 saya di Universitas Negeri Padang juga. Namun untuk S3 rencana di Jepang kalau ada rezeki ke sana. Amin. Terus untuk orang tua, ayah saya asli Bandung, Bangkinang Ujung, sedangkan ibu Bangkok, Bangkinang Kuo. Jadi saya asli Kuo, Kuo yang di daerah Kampar. Oke, sekian perkenalan dari saya. Berikut kita masuk ke mata kuliah yaitu Psikologi Pendidikan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu psikologi, apa itu pendidikan. Jadi psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu psyche dan logos. Psyche itu berarti jiwa, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu jiwa. Berikutnya ada menurut ahli yaitu menurut Slater, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Jadi berikutnya lagi ada juga dari Abu, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia. Terus yang terakhir ada dari Jiwandono mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan jiwa itu adalah psikologi. Oke, berikutnya kita masuk ke pendidikan. Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran dan pelatihan. Nah, dari pengertian psikologi maupun pendidikan di atas dapat disimpulkan beberapa pengertian psikologi pendidikan menurut ahli. Yang pertama dari Muhibin Syah, yaitu psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Sedangkan ada juga dari Warrington, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Berikut kita masuk ke ruang lingkup psikologi pendidikan. Berikut kita masuk ke ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu memiliki ruang lingkup untuk sebagai batas ataupun dasar yang membedakan dengan keilmuan psikologi lainnya. Jadi sebenarnya psikologi itu banyak. Ada psikologi seperti sekarang, psikologi pendidikan,
Di olahraga ada namanya psikologi olahraga, untuk anak ada namanya psikologi anak, dan psikologi yang lainnya. Ini menurut Sumadi Suryoboto, ruang lingkup psikologi pendidikan adalah yang pertama, pengetahuan. Pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan pengajaran pada anak didiknya. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan atau kognitif pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Jadi untuk menjadi seorang guru, apalagi guru PAUD, kita harus memiliki ilmu yang banyak. Bagaimana caranya? Bisa jadi dengan cara membaca, bisa dengan melihat YouTube tentang pembelajaran ataupun metode-metode yang telah dilakukan orang lain. Oke, berikut ruang lingkupnya itu pembawaan. Pembawaan itu proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep pengajaran selama berada di kelas, dan juga diperlukan untuk mengubah suasana yang menstimulus siswa selalu aktif akan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Jadi untuk menjadi seorang guru itu kita harus memiliki pembawaan yang interaktif kepada siswa kita agar siswa kita lebih bersemangat. Kalau gurunya semangat, insya Allah siswanya akan juga semangat untuk belajar. Berikut yang ketiga, proses-proses tingkah laku. Menurut Surya Brata, psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis, yakni mencakup perubahan perilaku. Pertama, perubahan perilaku karena pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, perubahan perilaku karena belajar merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran yang interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan dalam proses pembelajaran seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Nah, dari kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif, dan perubahan sikap atau afektif dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang lebih baik. Nah, sikap positif yang dibawa saat kembali ke dalam masyarakat ataupun keluarga merupakan hasil dari proses pembelajaran yang berkualitas atau pendidikan yang berkualitas. Jadi perilaku siswa ataupun peserta didik kita yang tidak baik lalu dilakukan dalam proses pembelajaran, diberikan treatment jadi positif, nah baru dibawa ke lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Itulah baru bernama atau dinamakan pola ajar kita sudah berkualitas. Oke, berikutnya kita masuk ke hakikat dan ruang lingkup belajar. Nah, hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu proses pembelajaran seperti interaksi materi yang diberikan kepada siswa. Yang pertama, tentang perkembangan siswa. Nah, guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas, ketertarikan dan keaktifan saat mengikuti pelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi, dan guru dan temannya. Semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Perkembangan yang positif
jika dilihat kemajuan siswa dalam interaksinya maupun intelijensinya meningkat ke arah yang lebih baik. Berikutnya yaitu yang nomor 2, faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi belajar yaitu situasi. Situasi belajar sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi seperti tempat dan suasana sangat mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru. Kondisi ruangan kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Nah, jadi berikutnya kondisi ruangan dari kebersihan. Jadi ruangan harus bersih, itu akan mempengaruhi faktor anak untuk belajar. Nah, dari ruangan yang bersih, terus sirkulasi udara, kapasitas ruangan yang memadai, kondisi bangku dan tempat duduk ataupun tempat duduk, penerangan atau pencahayaan, dan kondisi tenang dibutuhkan akan membangkitkan minat belajar peserta didik dan juga semangat mengajar guru. Jadi kondisi ruangan yang bersih, udara yang bersih, itu mengakibatkan atau akan menjadi salah satu pendukung untuk minat belajar siswa ataupun peserta didik kita serta guru menjadi lebih bersemangat. Sikap guru, semangat kelas, sikap keluarga dan masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi situasi belajar dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran. Adapun faktor lain mempengaruhi belajar berasal dari dalam atau diri siswa, yaitu adanya motivasi, bakat, intelijensi atau kecerdasan, kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan belajar atau adaptasi ya. Berikut pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan peserta didik yang telah didapat. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, kita harus adanya evaluasi ataupun penilaian terhadap siswa, apakah proses pembelajaran kita itu membuat peningkatan dalam kepada peserta didik kita. Berikutnya transfer belajar, yaitu pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik, menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Nah, untuk menjadi guru kita harus menjadi guru yang disukai oleh peserta didik kita. Namun jika interaksi dan komunikasi guru pada siswa kurang baik, maka siswa akan menjadi tidak suka dan menunjukkan sikap yang negatif. Sikap yang positif yang diajarkan dan diterapkan selama di sekolah akan dimiliki oleh siswa seperti yang awalnya tidak disiplin menjadi disiplin, yang sebelumnya tidak bisa berpakaian rapi menjadi berseragam dengan rapi. Jadi kita harus menjadi guru yang disukai oleh peserta didik kita. Kalau siswanya sudah tidak suka sama kita, jadi sudah akan malas untuk belajar terhadap kita atau kepada gurunya sendiri. Oke, yang kelima itu kesehatan mental. Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran baik secara individu maupun berkelompok. Yang keenam, pendidikan karakter. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang
terapkan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik atau guru. Budaya berupa aturan kedisiplinan ataupun azas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Oke, itu dari ada sekitar 6, hakikat dan ruang lingkup belajar. Berikutnya kita masuk kepada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, dalam psikologi pendidikan terdapat beberapa teori yang menjadi konsep dasar pelaksanaan psikologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini atau behaviorism, belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi kalau kita belajar ada yang namanya perubahan atau bentuk dari segi tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon. Dapat diartikan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dari interaksi terhadap stimulus. Seseorang dikatakan sudah belajar jika terdapat perubahan pada perilakunya. Kalau seseorang tidak ada perubahan berarti dia tidak belajar. Lagi dari segi perilaku. Kemudian dalam teori ini konsep yang diutamakan adalah input atau stimulus yang diberikan seperti guru mengajarkan pada siswa cara membaca. Kemudian outputnya yang merupakan hasil ataupun respon akibat dari stimulus. Seperti siswa menjadi bisa membaca walaupun masih terbata-bata. Artinya ada kemajuan dari siswa tadi. Hal tersebutlah yang dikatakan belajar. Nah, jadi dari tidak bisa menjadi bisa itu merupakan perubahan perilaku. Seperti pengertian belajar kita tadi adalah perubahan perilaku. Namun apabila pada outputnya siswa masih belum bisa membaca, maka proses tersebut belum dikatakan sebagai kegiatan belajar karena tidak ada hasil dari stimulus yang diberikan. Oke. Berikut kita masuk teori Operant Conditioning Theory. Operant conditioning adalah tipe pembelajaran di mana perilaku dikontrol oleh konsekuensi yang bisa diperoleh. Kunci dari operant conditioning ini adalah dukungan positif dan negatif, hukuman positif dan negatif. Dukungan positif adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan pada suatu perilaku. Contohnya, guru memberikan pujian pada siswanya yang bisa menjawab dengan benar atas pertanyaan yang diutarakan oleh gurunya. Terus dukungan negatif adalah membuang sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai sikap yang bisa diterima. Contohnya di luar bising, lalu untuk menghilangkan atau bising ataupun ribut, lalu saya untuk menghilangkan ribut tadi yang di luar, saya menghidupkan TV atau menyetel musik dengan keras untuk membuat lebih nyaman diri saya, untuk menghilangkan rasa bising saya yang ada di luar tadi. Terus berikut kemudian hukuman positif digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan. Contoh, ketika ada seorang anak yang nakal di kelas, dia menerima hukuman berdiri di depan kelas. Nah, itu untuk hukuman positif. Jadi untuk mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan supaya anak tadi tidak nakal lagi atau tidak melakukan kesalahan lagi. Terus berikutnya, hukuman negatif digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan dengan mengambil sesuatu yang menyenangkan. Nah, misalnya si Andi merusak boneka adiknya sehingga dia tidak diperbolehkan main di luar dengan temannya. Jadi
si Andi tadi karena dia merusak, dia dapat hukuman. Hukumannya itu dengan diambil kesenangan dia untuk bermain di luar sebagai pengganti kelakuan yang telah diperbuat si Andi tadi gitu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya teori kognitif. Teori kognitif memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya memahami sekitar. Teori kognitif digunakan untuk proses pembelajaran yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan lainnya. Kemudian teori kognitif memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama, siswa aktif untuk mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan yang diberikan. Yang kedua, pengembangan pengetahuan terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga, belajar membangun pengalaman. Yang keempat, belajar merupakan perubahan struktur mental seseorang. Berikutnya, teori koneksionisme dikembangkan oleh Edward dan dikenal dengan teori stimulus atau respon. Menurut teori ini, dasar belajar merupakan asosiasi dari stimulus dan respon. Stimulus akan memberikan pesan pada panca indera lalu memberikan respon dengan perilaku. Asosiasi seperti hal tersebut disebut koneksi. Prinsip itulah yang disebutkan koneksionisme. Berikutnya, teori Gestalt merupakan teori yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Disimpulkan bahwa seseorang cenderung melihat sesuatu di sekitarnya sebagai kesatuan yang utuh. Teori Gestalt menjelaskan bagaimana persepsi visual bisa terbentuk. Misalnya, ketika kita sedang melihat awan dan melihat suatu bentuk yang mirip suatu objek, seperti kadang awan membentuk seperti hewan atau hal-hal yang lainnya. Itu menurut teori Gestalt. Nah, berikutnya kita masuk kepada peran psikologi terhadap pendidikan. Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran dan penilaian dalam dunia pendidikan. Kontribusinya terhadap perkembangan dunia pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peran dari psikologi pendidikan yaitu peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan afektif atau sikap, kognitif pengetahuan, dan psikomotor itu gerak. Nah, kemampuan tersebut dapat dilihat dari perkembangan sikap, motivasi, tingkah laku, dan komponen lainnya. Komponen pembelajaran merupakan proses dari input ke output, lalu penggunaan kurikulum sebagai kerangka alur input menuju output atau hasil yang baik merupakan hakikat-hakikat psikologi. Kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan pengetahuan dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak dengan refleksi diri yang konsisten memungkinkan terbentuknya suatu individu-individu yang unggul dan kompeten. Jadi peran psikologi itu supaya kita menjadi manusia yang berpikir dulu baru bertindak. Kadang banyak orang sekarang bertindak dulu baru berpikir, setelah itu lalu menyesal. Oke. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku. Psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Dan juga proses pemahaman pelajaran suatu topik menjadi lebih mudah
dengan penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Keinginan atau hasrat menjadi lebih tinggi dengan pendekatan psikologi dari guru dengan interaksi dan komunikasi yang menyenangkan. Oke, jadi dari sistem pembelajaran tadi jelas seorang guru harus memiliki psikologi yang baik untuk mengetahui karakter atau perilaku yang sedang dialami oleh siswanya. Nah, jadi misalnya anak A dengan metode A dia cocok, sedangkan anak B dengan metode A dia tidak cocok, maka dia harus dikoreksi dengan metode B. Jadi setiap anak itu unik dan kita harus menyesuaikan dengan apa yang sedang dialami oleh siswa atau peserta didik kita. Oke. Selain itu, psikologi pendidikan juga telah melahirkan prinsip pembelajaran seperti yang dipaparkan oleh Sudirwo. Yang pertama, seorang yang belajar harus memiliki sebuah tujuan. Jadi kita belajar itu harus memiliki sebuah tujuan. Yang kedua, tujuan dilahirkan dari kebutuhan bukan paksaan. Nah, jadi tujuan itu bukan paksa adanya. Yang ketiga, harus bersedia mengalami beberapa kesulitan. Yang namanya belajar kita harus pasti ada kesulitannya sendiri atau masing-masing. 4, belajar itu dibuktikan dengan perubahan perilaku. Seperti pengertian kita di atas, yang namanya belajar pasti ada perubahan perilaku. Tapi kalau tidak ada perubahan perilaku, otomatis itu belum dinyatakan belajar. Yang keenam, seseorang membutuhkan bimbingan. Nah, ketujuh, ujian perlu dilakukan namun didahului dengan pemahaman. Jadi sebelum kita melakukan anak itu ujian itu sama dengan evaluasi untuk melihat seberapa jauh perubahan perilaku anak yang telah kita berikan pendidikan tadi. Oke, berikutnya peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian, misalnya dengan tes psikologi. Mana tahu beberapa mahasiswa telah pernah melakukan tes psikologi. Nah, tes psikologi itu untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa atau manusia. Tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial terhadap diri sendiri atau siswa, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa. Tes aspek kepribadian juga dapat membantu guru mengenal lebih baik pribadi siswanya sehingga bisa memberikan pendekatan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Berbagai tes psikologi tersebut membantu memberikan penilaian terhadap masing-masing siswa untuk mempermudah menjembatani keinginan, potensial maupun impian siswa sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Berikut, apa sih manfaat mempelajari psikologi pendidikan? Yang pertama, terdapat beberapa manfaat mempelajari psikologi pendidikan menurut Muhammad dan Wiyani. Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Jadi sebagai seorang guru kita perlu memahami perbedaan karakteristik setiap siswa, tahap tumbuh kembangnya, serta tipe perilakunya. Pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang efektif dan serta efisien. Tidak hanya itu, pemahaman guru terhadap perbedaan-perbedaan tersebut memungkinkan untuk memberikan interaksi yang berbeda pula pada setiap siswa agar pendekatan dan proses belajar lebih bisa diterima tanpa membeda-bedakan siswa secara personal atau pilih kasih. Membeda-bedakan di sini bukan maksud untuk pilih kasih, tapi kita menyesuaikan apa sih kemampuan atau potensi siswa yang siswa miliki, kita sesuaikan dengan perilaku yang kita miliki juga. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Kemampuan guru menciptakan iklim belajar yang kondusif meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan dan interaksi yang menyenangkan
kepada siswa sesuai dengan masing-masing karakteristik siswa, akan memberikan iklim belajar yang kondusif dan proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Berikut, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Psikologi memberikan kemampuan kepada guru untuk menjadi seorang pembimbing bagi siswanya dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan siswa. Nah, ketika siswa kita sudah percaya sama kita, dia akan menyampaikan apa keinginannya, bagaimana dia pengennya diperlakukan, dia akan sampaikan semuanya. Ketika siswa sudah memberikan rasa percayanya kepada guru, maka proses membantu penyelesaian masalah untuk proses pembelajaran yang efektif akan dilakukan dengan mudah. Berikutnya, berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Prinsip-prinsip psikologi mendasari cara berkomunikasi yang tepat dalam pembelajaran. Komunikasi dengan siswa dinyatakan dengan menempatkan diri sesuai tahapan tumbuh kembang siswa, sehingga dapat memberikan suatu interaksi yang menyenangkan. Penyesuaian dengan tahapan tumbuh kembang siswa menciptakan pemahaman pengajar dari sudut siswa dan mengetahui keinginan dan atau proses pembelajaran yang disukai dan juga karakter masing-masing siswa. Yang keenam, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Sebagai seorang pendidik dengan mempelajari psikologi pendidikan akan mampu memberikan penilaian hasil pembelajaran secara adil. Selain itu juga dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa tanpa membedakan satu dan yang lainnya. Nah, evaluasi hasil pembelajaran bisa berupa nilai ujian secara intelijensi, nilai sikap, dan nilai keaktifan mengikuti kegiatan sekolah. Ketiga hal tersebut menentukan kualitas perbaikan tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Berikut yang ketujuh, memotivasi belajar. Bekal psikologi pendidikan untuk pengajar agar pengajar mampu memberikan dukungan, dorongan, ataupun motivasi untuk siswanya dalam semangat belajar yang lebih tinggi. Psikologi pendidikan mengajarkan tentang memahami masing-masing karakteristik siswa yang memberikan motivasi sesuai dengan karakter yang lebih efektif mempengaruhi semangat belajar siswa. Pemberian dukungan positif kepada siswa menghasilkan semangat belajar yang meningkat. Nah, memotivasi ini ketika anak melakukan sesuatu hal atau sesuatu kegiatan, ketika dia salah ataupun belum bisa, jangan mengatakan belum bisa, tapi bilangkan hampir bisa. Jangan kata-kata negatif. Oh, belum bisa, gagal. Jangan. Tapi sampaikanlah hampir bisa, ayo sedikit lagi. Jadi mereka akan lebih bersemangat. Itu yang namanya memotivasi. Jangan mematahkan semangat anak dengan menyatakan belum bisa, gagal, tidak lulus. Tidak boleh. Jadi kita gunakanlah bahasa ayo sedikit lagi, hampir bisa. Ya sedikit lagi, hampir bisa. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti itu, tidak ada kata-kata negatifnya. Jadi yang berikutnya nomor 8, menetapkan tujuan pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu pengajar untuk menentukan tujuan pembelajaran terhadap perubahan perilaku seperti apa yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditetapkan pada setiap materi yang akan diberikan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dijadikan patokan kesesuaian hasil pembelajaran. Apakah nanti dianggap berhasil atau tidak. 9. Penggunaan media pembelajaran yang tepat. Pengetahuan psikologi pendidikan juga bermanfaat untuk menentukan media pembelajaran tepat untuk siswa. Misalnya menggunakan media audio atau suara saja, terus visual, terus motorik dan lainnya sebagai aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Media pembelajaran juga disesuaikan dengan materi belajar yang disampaikan siswa. Terkadang lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang menggunakan komponen audiovisual, seperti video
video dan bersuara, ada suaranya. Audiovisual dalam proses pemahaman materi dan lebih efisien dalam pengembangan imajinasi siswa. Nomor 10, penyusunan jadwal pelajaran juga disesuaikan dengan kondisi siswa. Seperti pelajaran yang dibutuhkan, pemikiran lebih rumit seperti matematika akan lebih baik jika diletakkan pada jam belajar pertama, saat pikiran siswa masih segar dan konsentrasinya masih maksimal. Jika mata pelajaran seperti matematika diletakkan pada akhir kelas, maka hal itu tidak akan efektif. Siswa sudah lelah, daya tangkapnya menurun, konsentrasi menurun, dan pembelajaran menjadi tidak efektif. Oke, sekian dari saya untuk minggu ini. Jangan lupa isi absen di kolom komentar dengan format yang pertama nama lengkap, terus status pekerjaan, terus tahun lahir, ya mungkin itu aja. Jadi ditulis di kolom komentar agar saya lebih mengenal mahasiswa saya sendiri gitu. Oke, kalaupun ada pertanyaan juga silakan di kolom komentar. Ya, kalau mau subscribe dan like silakan juga. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup, atau minggu ini cukup. Dengan ini saya mengakhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.